Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja dan selamat beraktivitas untuk teman-teman. Tetap semangat dan kita akan bicara soal kemungkinan ya Mauro Silvestre akan memperkuat timnas U22 kita menghadapi SEA Games. Dan kemarin Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa akan diupayakan. PSSI akan memanggil Mauro Silvestre, striker, ya, ini nomor 9 yang ada di depan untuk memperkuat timnas kita. Bukan saja untuk persiapan ke SEA Games, tetapi yang lebih awal nantinya akan menghadapi FIFA Matchday. Karena di antara tanggal 10 sampai tanggal 18 November yang akan datang, kita menghadapi 2 pertandingan FIFA Matchday. Dan sudah diputuskan kemarin oleh Pak Ketua bahwa yang akan mewakili bukan tim senior, bukan Jai Ises dan kawan-kawan. Itu didorong timnas U22 kita yang akan dibawa oleh Coach Indra Syafri ke SEA Games. Nah, mereka akan diberikan pengalaman tampil di 2 pertandingan FIFA Matchday karena dirasakan karena belum ada pelatih yang tetap untuk timnas senior kita yang masih dicari, ya masih harus lewat pembahasan tentunya dari Badan Tim Nasional dan Direktur Teknik yang nantinya akan digodok oleh Exco. Makanya untuk saat ini tim U22 kita mendapat kesempatan mewakili tim senior untuk tampil di FIFA Matchday. Sayang sekali memang ya, saya sebenarnya mengharapkan tim senior justru. Pasca kegagalan kita di putaran keempat grup B Pra-Piala Dunia Zona Asia di Jeddah, ya tentunya banyak ingin melihat untuk mengembalikan kepercayaan publik. Juga pemain-pemain bisa dipanggil lagi untuk bermain dengan tim nasional kita, meskipun tanpa pelatih, walaupun kemarin dia ada alasan karena ini belum ada pelatih. Sebenarnya gampang saja ya, siapapun bisa dikasih pelatih untuk 2 FIFA Matchday. Karena saya kemarin di video sebelumnya sudah mengusulkan ya bisa saja misalnya Direktur Teknik Alexander Swiers atau penasihat teknis Jordi Cruyff yang semua masih ada di tubuh tim nasional. Itu bisa sama-sama, termasuk Om Simon Tahamata. Ya mereka bertiga aja sama-sama ada di pinggir lapangan, tentunya sudah tahu dengan materi yang bagus untuk memilih lawan, ya terserah PSSI. Karena ini menyangkut soal peringkat FIFA kita. Takut jangan turun lagi, sekarang kan sudah turun dari 119 ke 122. Bahkan 3 negara pesaing kita di Asia Tenggara tuh ada di atas kita. Malaysia 118, Vietnam 111, dan kemudian ada Thailand ya di 97 atau 98 lah Thailand. Sehingga saya pikir ini akan berisiko juga kalau misalnya tim U22 kita ini menghadapi mungkin Malaysia, mungkin Thailand atau Vietnam katakan itu. Ini akan berat kalau berhadapan dengan tim senior mereka. Ya. Karena ini sangat kuat. Tentunya kita harus bisa memilih lawan yang bisa kita ambil karena jangan sampai untuk pengurangan lagi di angka-angka kita di peringkat FIFA kita akan turun lagi. Bisa anjlok sampai di 125 lagi. Wah, ini akan gawat. Lain halnya kalau memang Jai Ises yang datang kan, misalnya dengan Verdong ya semuanya akan bermain, itu enak lah bermain di Indonesia. Kevin Dix juga ada, Justin Hapner ya bisa bermain, Joe Pelupesi ya, Tom Hai bisa datang ya dengan Ole Romani ya, Miliano Jonathans. Nah ini pasti akan banyak yang ingin nonton, apalagi kembali bermain di GBK karena banyak pencinta sepak bola yang sangat menyayangi ya, merindukan juga kedatangan dari Jai dan kawan-kawan tampil kembali ya, sehingga kita bisa menaikkan atmosfer lagi ya, entah bermain di GBK atau di stadion lain yang ditentukan oleh PSSI. Tapi dengan keputusan sudah diambil bahwa U22 yang akan tampil, maka Pak Erick sudah mengatakan akan habis-habisan mendukung Coach Indra dalam persiapan menuju SEA Games, karena SEA Games itu akan berlangsung dari tanggal 9 sampai tanggal 20 Desember yang akan datang. Makanya ini digunakan ya saat ini untuk FIFA Matchday timnas kita yang masih muda, Garuda Muda kita ini. Nah, untuk memperkuat kekuatan kita, maka Mauro Silvestre itu salah satu alternatif untuk didatangkan. PSSI akan menyurat tentunya untuk bisa membawa Mauro Silvestre memperkuat timnas usia muda kita ini. Ya. Selain itu ada Marcelino Ferdinand yang saat sekarang bermain di AS Trenčín di Liga Slovakia. Itu ingin datangkan, dipanggil memperkuat timnas kita. Ya karena memang masih muda baik Mauro Silvestre dan Marcelino Ferdinand. Termasuk juga nantinya akan ada lobby-lobby khusus karena ini masuk di FIFA Matchday, jadi mereka bisa datang, diizinkan oleh setiap klub kalau bermain di FIFA Matchday ya. Ivar Jenner
itu dibayangkan untuk bisa datang. Adrian Wibowo untuk bisa bergabung dengan timnas kita. Jadi kalau paling tidak ada Mauro, ada Marcelino, ada Ivar, ada Adrian, ini bagus. Sebenarnya masih bisa juga dengan Miliano Jonathans. Ya dia bisa datang walaupun belum ada jaminan kalau bisa bermain di SEA Games, sekarang tidak masuk dalam agenda FIFA di SEA Games. Tapi kalau untuk bermain di FIFA Matchday, Miliano bisa aja direkrut untuk bisa bermain. Itu kita jadi kuat di depan ya. Kalau ada Mauro Silstra misalnya, ya ada di depan Miliano, kemudian ada Adrian Wibowo, di belakangnya ada Marcelino, lebih ke gelandang bertahan aja ada Ivar Jenner yang bermain mungkin dengan Arkan Fikri atau siapapun yang dimainkan nanti oleh Coach Indra, karena gelandang-gelandang kita kan masih muda, masih ada juga. Setelah usai di kualifikasi Piala Asia yang kita gagal lawan Korea Selatan itu di Sidoarjo, termasuk di Piala AFF kita masih punya gelandang-gelandang yang bagus kan, ada Raihan Hanan. Selain Raihan Hanan, kita masih punya Tony Firmansyah di tengah, ada Robi Darwis juga. Tapi kehadiran dari mereka, termasuk dengan Ivar yang bermain di gelandang yang lebih bertahan, ini akan mengokohkan kita. Dan saya yakin kalau kita bisa bermain dengan tim-tim senior apapun, kalau misalnya dengan Singapura, ya Myanmar, kita memilih Filipina, kita masih bisa berbuat yang terbaik. Atau sekalian dengan Malaysia, ya kita bermain dengan banyak yang pasti akan menonton tentunya untuk bisa menyaksikan pertarungan Garuda Muda kita. Ya, tapi sementara ini nama Miliano memang tidak masuk. Ya, walaupun tadi saya bilang kan bisa dipanggil karena pasti diizinkan untuk FIFA Matchday. Namun Mauro itu sudah dijelaskan kemarin akan dipanggil. Yang tadi saya sebutkan itu teman-teman ya, bersama dengan Marceng, ya kemudian Ivar, Adrian Wibowo. Semoga semua mereka itu hadir di FIFA Matchday. Kalau mereka hadir ya bolehlah kalau bisa dikatakan memperkuat, karena di belakang juga kita masih punya pemain-pemain yang bagus-bagus kan, ada Kadek Arel, ada Doni Trio yang bermain di belakang ya, masih bisa ada Kakang, mungkin ada Ferrari yang masih bisa diambil, ada Dion Marks dan Tim Havens ini juga bisa dipanggil dan saya rasa akan dipanggil ya, karena dia kemarin belum ada kecuali Dion yang memperkuat ketika melawan India. Maka dengan Tim Havens juga bisa datang bersama-sama dengan Ivar dan Mauro dari Belanda. Jadi kita akan bagus khusus untuk timnas U22 kita. Ya, itu yang akan diupayakan oleh PSSI untuk tampil di FIFA Matchday, dan sudah pasti ya bahwa Coach Indra yang akan menukangi ini di FIFA. Cuma jangan sampai kita tergelincir, itu saja. Kalau kita kalah dalam 2 FIFA Matchday ini akan mempengaruhi untuk poin-poin kita yang ada di peringkat FIFA. Semoga kita bisa kembali lagi untuk mendapatkan hasil yang positif ya, sehingga peringkat kita bisa naik. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk Mauro Silstra yang akan dipanggil nantinya untuk memperkuat timnas U22 kita di FIFA Matchday. Memang dia perlu untuk dapat jam bermain yang banyak ya, bukan saja di tim senior tapi juga di tim usia muda. Dengan saya, ciao.